Halo kawan-kawan, berjumpa lagi bersama saya Barwis Channel. Kali ini saya akan membahas apa saja penyebab bunyi kasar pada bagian head mesin motor Suzuki Satria FU. Saya tidak akan membahas bagian-bagian yang lain kecuali hanya bagian head mesin pada Satria FU ya kawan-kawan. Karena biasanya keluhan yang paling sering bunyi kasar pada mesin Satria FU adalah di bagian headnya, head mesin atau head cylinder atau kop mesin. Di sini sudah ada head dari mesin Satria FU. Langsung saja. Penyebab bunyi kasar pada head Satria FU yang pertama di bagian sim klep. Kawan-kawan sudah tahu yang mana dinamakan sim klep? Sim klep yang ada di dalam ini. Ini yang dinamakan sim klep ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan sudah pada tahu. Bagi yang pemula, inilah yang dinamakan sim klep. Pada motor Satria FU di bagian head tidak ada setelan klep. Beda dengan motor-motor yang lain, yang motor-motor tahun rendah semua memiliki setelan klep. Jika klep longgar bisa disetel. Nah, untuk klep Satria FU tidak bisa disetel karena setelan klepnya tidak ada. Hanya saja kita bisa menyetel di bagian sim klepnya. Sim klep biasanya mengalami keausan. Wajar saja karena di sini ada tekanan dan gesekan, jadi pasti akan semakin aus. Sim klep juga berbagai ukuran ya kawan-kawan. Tidak semua sim klep sama tebal. Jadi disitulah ada penyetelan di bagian sim klep. Jika terlalu tebal bisa diamplas sesuai ukurannya kawan-kawan. Sim klep ini letaknya di bagian sini, tepat di ujung batang dari klep, karena fungsinya untuk menekan klep. Jadi penyebab bunyi kasar pada head Satria FU yang pertama di bagian sim klep. Yang selanjutnya di bagian noken as. Kenapa saya bilang di bagian noken as? Sebenarnya yang bunyi kasar di bagian noken as bukan dari noken as yang biasanya, melainkan di cangkang noken as. Di mana cangkang noken as? Yaitu yang ini, rumah dari noken as. Noken as letaknya di bagian sini ya kawan-kawan. Dan ini cangkang dari noken as. Kemudian yang ini juga. Nah, biasanya penutup dari noken as ini atau pengikatnya di bagian sini. Di sini sering aus ya kawan-kawan.
karena ini bahannya bukan besi melainkan babet atau aluminium. Jadi ini kan nokon as cara kerjanya berputar. Jika pernah mengalami keterlambatan ganti oli, akan menyebabkan cangkang dari nokon as ini mengalami keausan, karena di sini ada terjadi gesekan antara nokon as ke cangkang ini. Tidak punya bearing, yang ada hanya oli. Jika oli terlambat penggantian akan mengakibatkan terkikis pada bagian cangkang ini dan akan menyebabkan nokon as menjadi longgar pada bagian ini. Terjadi kelonggaran akan menyebabkan bunyi kasar pada head motor side rear view. Jika belum parah, bisa dilakukan pengakalan dengan cara mengamplas di bagian sini agar tekanan ke nokon as semakin padat. Bisa diamplas dengan amplas agar yang ini semakin terkikis sedikit dan posisi cangkang semakin menekan nokon as dan nokon as semakin padat. Sampai di sini paham ya kawan-kawan? Kemudian di bagian cangkang dari nokon as kan ada di sini bos-bosan. Kawan-kawan tahu bos-bosan yang saya maksud? Yang ini ya. Ini namanya bos-bosan. Yang ini wajib ada ya kawan-kawan. Karena tidak ada ini, otomatis cangkang dari penutup nokon as ini bisa menceng. Otomatis dari cangkang ini tidak akan senter dan menyebabkan terkikisnya di bagian sini yang kena ke nokon as. Otomatis di bagian ini akan cepat aus dan akan menyebabkan bunyi. Usahakan dari bos-bosan ini lengkap. Jangan ada satu pun yang tidak dipasang. Kemudian yang selanjutnya, penyebab bunyi kasar pada head side rear view bisa disebabkan dari bos klep. Ini klepnya tidak saya bongkar ya kawan-kawan, karena klepnya tidak ada masalah. Kawan-kawan tahu kan yang mana itu bos klep? Bos klep berada di bagian dalam sini. Letaknya tepat di bagian klep. Rumah dari klep, disitulah terdapat bos klep. Jika bos klep sudah aus, akan menyebabkan longgar pada klep dan akan menyebabkan bunyi. Bunyinya tidak begitu parah sih, tapi akan menyebabkan bunyi. Kemudian di bagian sini juga terdapat bos dari tiang. Yang bos di sini harus dipasang kawan-kawan. Jika tidak akan menyebabkan head ini menceng, tidak senter, dan akan menyebabkan bunyi juga, karena dimana jika head ini tidak senter, otomatis klep ini kan pergerakannya tidak lurus juga, bisa menyebabkan hantaman ke piston dan akan menyebabkan bunyi. Jadi mungkin itu saja penyebab bunyi kasar
di bagian head motor Satria FU. Sebenarnya masih banyak sih penyebab-penyebab yang lain, tetapi yang saya sebutkan tersebut itulah yang biasanya sering terjadi. Dan itu nampak ya motornya Suzuki Satria FU. Ini kemarin masalahnya rantai keteng rusak, lompat, diakibatkan rantai keteng sudah longgar lompat. Jadi ini kemarin saya bongkar bagian head untuk memastikan apakah klipnya bengkok atau tidak. Oke ya kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video dari Barus Channel. Oke, terima kasih. Salam otomotif. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you